Ada rencana dari sekelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Ya, digedor pintunya, dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah. Ditahan, didobrak sampai akhirnya lepaslah grandelnya, dan Siti Fatimah ada di balik pintu, digencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya itu. Halo Sobat Inspirasi News, kembali bertemu dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar tokoh publik, tokoh politik, dan berita-berita viral dari tanah air dan juga mancanegara. Kali ini kembali viral ceramah Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA yang merupakan pengasuh Ponpes Candang Pinggan Indramayu. Ini viral karena dianggap meresahkan karena dalam ceramah itu dikatakan oleh Habib Noval Assegaf merupakan fitnah dan kebohongan yang luar biasa. Dalam ceramah itu Buya Syakur mengatakan bahwa para sahabat Nabi pada murtad. Nah, ketika dikuburkan, di situ awal talqin. Sayyidina Ali ngomong, wahai istriku tercinta, tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabatnya sudah pada murtad semuanya. Tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabatnya sudah pada murtad semuanya. Hal itu dikomentari oleh Noval Assegaf dalam akun Twitternya. Bagaimana tidak fitnah yang keji? Dia bilang para sahabat Nabi pada murtad. Padahal yang namanya sahabat Nabi adalah orang-orang yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad, membantu perjuangannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Terus dia bilang, putri Nabi, istri Ali bin Abi Thalib, matinya digencet pintu, diinjak-injak. Orang ini ngarang kayak nggak ada dosa, membuat cerita karangan sendiri, membuat pendengarnya menganggap benar. Luar biasa, asli sesat, komen netizen. Warganet berharap MUI bertindak. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Umat harus ada yang menjaga dari penyesatan. Kemudian akun Twitter Muslim Anti PKI juga mengunggah ceramah dari Buya Syakur dengan mengatakan ulama su, begundal ngisam Nusantara, pengasong liberal, pengusung moderasi beragama. Kemudian ada lagi Manos Aribas yang ngetak akun Twitternya Kiai Khalil Nafis dan Abah Buya Al-Bahjah. Moga para Kiai Khalil Nafis dan Abah Buya Al-Bahjah berkenan mengupas bahasan tentang moderasi beragama yang dijadikan program pemerintah, Polri dan Kiai pesantren macam Buya Syakur dan kawan-kawannya. Kemudian dari Ketua Anarko Nurman Syah Afa juga mengatakan, astagfirullah, ini ceritanya orang-orang Syiah, begitulah katanya. Dan kemudian komentar-komentar di portal Islam yang memuat artikel ini mengatakan, ada komentar yang panjang. Mohon maaf, kenapa terjadi keruwetan, kesesakan dan kebelingeran ajaran Islam di Indonesia? Jangan salahkan pihak luar, tapi karena multitafsir terhadap makna ittiba, keberanian melepaskan jaket untuk diskusi yang hak di media akademis dan menghindari kekerasan, ancaman atau persekusi, untuk melepaskan dari kejumudan akan terbuka mana manhaj yang hak yang diamalkan para sahabat sehari-hari hidup bersama Nabi. Kebanyakan penceramah kita banyak gaya dan pencitraan, kehilangan substansi, ilman nafian. Kita umat yang mayoritas di dunia tapi miskin penulis kitab-kitab muktabar berkualitas. Just talk a lot, ustadz-ustadznya gemar bicara apoli, agama politik, dan cocologi. Akibatnya makin terakumulasi kerusakan akidah. Wallahu a'lam. Begitu kata Ali Bajri mengomentari. Saya kira lebih baik mengikuti kitab-kitab ulama dahulu daripada nulis sendiri tapi banyak salahnya, kata yang lain. Nah, begitulah masih banyak komentar-komentar yang ada di media portal Islam.
Dan berikut ini secara lebih lengkap ceramah dari Buya Syakur. Silahkan menilai sendiri dan silahkan berkomentar di kolom komentar. Ada rencana dari sekelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Ya, kedor pintunya dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah. Ditahan, didobrak sampai akhirnya lepaslah grandelnya, dan Siti Fatimah ada di balik pintu, digencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya itu. Dalam keadaan yang sangat genting sekali, perpecahan di antara mereka itu mengerikan. Kayak kita ini kayak zaman Gestapo dulu lah. Ya, mengerikan sekali. Meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang takziah. Dikafani sendiri, dikubur malam-malam. Orang ketakutan semua. Nah, ketika dikuburkan, di situ awal talqin. Sayyidina Ali ngomong, wahai istriku tercinta, tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabatnya sudah pada murtad semuanya. Ya. Nah, ini ada suasana semacam ini kan tidak dikemukakan, tidak kamu pelajari dalam sejarah, ditutup. Ada apa sebetulnya? Saya tidak menghinakan mereka, saya tidak akan mengurangi penghormatan saya kepada para sahabat, tidak. Tapi tetap saya meletakkan mereka sebagai manusia biasa, seperti kamu juga. Agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami, penyembah berhala, musyrikin juga berpoligami, orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ya, jadi silakan kesimpulkan saja agamanya apa. Tidak mau dimadu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Kemudian juga ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ditindas, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy di situ, terpaksa harus diungsikan, dihijrahkan, diamankan. Kemana? Ke Habasyah, kepada orang-orang Nasrani. Kemudian apa yang terjadi? Mereka dihormati di situ. Ada apa sesungguhnya ini? Nanti